Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat UKM. Berjumpa kembali dengan saya Hafif. Setelah sesi konsultasi dan diskusi usaha UKM yang sudah selesai dan berjalan dengan lancar kemarin, untuk selanjutnya kita akan kembali menghadirkan sesi podcast ya, yaitu sesi untuk sharing juga, tetapi di sini akan dibawakan oleh UMKM Halal Development Center yang masih berada di bawah naungan Lokal Institute. Jadi pada tahun ini jangan lewatkan, setiap bulan kita akan kembali hadir untuk mensaringkan dari pelaku UMKM, usaha UMKM di daerah Depok dan Bogor khususnya, untuk sharing pengalaman mereka, kemudian usaha mereka, dan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Silakan ikuti dan jangan lewatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sobat UMKM, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang saya berada di salah satu pelaku usaha UMKM masih di daerah Depok ya. Di sini ada Omah Jahit Kide ya. Omah Jahit Kide. Nah, kita akan bicara dengan ownernya langsung di sini. Nanti kita akan bahas kupas tuntas semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Ini Silakan masuk, Pak. ya, numpang masuk ya Bu. Ya, Ya, baik. Oke. silakan itu di Ya, atas boleh. ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ya, baik teman-teman, sobat-sobat UMKM, selamat kembali dengan saya Hafif di channel Lokal Institute. Pada kesempatan hari ini saya berkesempatan bisa berkunjung ke rumah Ibu Sumiati ya Bu ya. Ya, jadi beliau ini adalah owner dari Omah Jahit Kide ya. Kide ya. Kide. Oke, Kide. Bacanya Kide ya. Kide, Kisti, Desti. Kisti Desi ya, itu ternyata kepanjangan ya ternyata ya. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak ini dengan Ibu Sumiati tentang usaha beliau ya. Beberapa hal nanti kita akan coba gali dengan beliau langsung. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan inspirasi buat kita semua ya, termasuk buat saya juga begitu teman-teman. Ya, Bu Sumiati, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lagi banyak orderan nih kayaknya. Alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Oh, baik. Ini teman-teman ya, ini di belakang ini adalah produk-produk yang sudah dibuat menjadi nih, mungkin pesanan dari konsumen ya, customer. Nah, Bu Sumiati ya, boleh cerita Bu nih, kita pengen tahu nih dari Bu Sumiati sendiri, usaha ini udah berapa lama nih? Kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun. Tadinya kan saya kerja di garmen. Oh, garmen. Oke. Cuman kan udah menikah kan, kalau untuk bolak-balik sampai lembur, pulang malam kan, pergi pagi pulang malam, kayaknya nggak itu deh. Sip-sipan juga ya berarti ya? Iya, Oke. sip-sipan. Cuman itu kadang nggak disip pun kita pulang sampai malam. Oke. Sampai malam. Jam berapa tuh? Kadang jam 8, kadang jam 10. Udah gitu gajinya tuh nggak sesuai gitu. Oh gitu. Oke, iya. Terus saya memutuskan untuk ya udahlah buka di rumah aja, buka jahitan gitu. Pertama-tama saya juga masih takut-takut ya, kan namanya masih belajar. Iya. Apalagi tanggung jawab punya orang kan ya. Lama-kelamaan alhamdulillah udah terbiasa, udah pede aja gitu. Artinya pesanan orang ya, takut salah gitu ya, takut salah bikin ya. Ya awalnya gitu ya. Takut nggak pas Takut atau nggak pas ya. Waktu di garmen itu berarti bikin baju juga atau bikin kemeja. Bikin kemeja. Ya bikin kemeja. Cuman kan berproses ya, enggak satu baju sampai jadi. Oh, oke. Misalnya saya bagian mangset aja Mangset gitu. aja terus ya. Okay. Kalau bagian kerah aja. Jadi meskipun keluar dari garmen pun sebenarnya nggak bisa ya bikin satu baju utuh gitu. Sebenarnya nggak bisa kalau kita nggak belajar lagi ya. Harus belajar lagi. Iya. Tapi ya alhamdulillah kesininya bisa lah karena nekat ya. Udah nekat sama kepepet juga. Ya. Berarti dikembangkan dengan belajar lagi ya, karena kan kalau di pabrik ya, kalau macet terus kan, yang dikuasai ya saja ya. Terus bagaimana cara Bu Sumiati untuk belajarnya?
Iya. untuk sampai Saya bisa. kadang lihat YouTube kan Oh. banyak kan tutorial-tutorial yang Tutorial. itu bikin baju, Iya. bikin rok, celana. Ya intinya otodidak deh. Otodidak Pak. ya. Kemudian sekarang nih ada mesin jahit ya, Iya, mesinnya itu ada alhamdulillah mesin udah jahit. ada mesin Ini jahit sangat membantu sekali ini. sama mesin obras. Mesin obras juga udah Mm. punya begitu Iya. ya. Dan nanti kita akan coba gali lagi produk-produk atau yang sudah dibuat ya oleh Bu Sumiati ya. Jadi keren banget ya nih. Berarti 8 tahun yang lalu, berarti tahun 2014 ya. 2014 ya. 14. 2014. Sekarang berarti jalan 9 tahun ya. Mau 8. Mau 8 tahun. Jadi cukup lama dan konsisten nih dengan ininya apa? Dengan usahanya gitu ya. Iya. Karena dimulai dari memang sudah cukup lama. Dulu bekerja di berapa lama Bu? Di Belasan tahun tahun saya. ya. Oke, di tempat itu terus. Enggak, pindah-pindah. Pindah-pindah. Mm-mm. Tapi di garmen juga. Di garmen. Jadi Konveksi ya. pengalamannya kan nggak hanya jahit ya. Jadi ada mesin obras, mesin Iya. potong, Iya, iya. mesin apa itu snap buat kancingnya, Iya. mesin velcro. Mm. Banyak sih mesin-mesin yang Betul udah pernah kita nyobain belajar. ya. Heeh. Belajar di situ ya. mesin Iya. bartek segala macam insya Allah udah tahu lah, udah Udah bisa. paham ya. Ya tinggal ditambahin jam terbangnya sendiri ya. Kalau Iya. di pabrik kan sudah ada plot-plotnya tuh kerjaannya kan. Mm-mm. Kalau boleh tahu udah belasan tahunnya berapa lama tuh di garmen tuh? Dari tahun berapa ya? Udah 10 tahun mungkin lebih. Lebih. Oh, luar biasa ya. Soalnya saya lulus sekolah terus langsung kerja. Langsung kerja ya. Oh. Oke. Sekarang punya usaha sendiri. Ya, Iya. bagus sekali ya. Nah, itu berarti memang sukaannya udah ada pengalaman, kemudian yang paling dekat aja untuk usaha ya garmen ini kan, tinggal ditambahkan ya ilmunya dan belajar lebih banyak. Nih bagus banget ya Bu Sumiati, apa namanya, berbalik ya 180 derajat, yang tadinya pegawai gitu ya di garmen ya, perusahaan garmen, kemudian berbalik menjadi entrepreneur ya, menjadi wirausaha, dan masih dalam bidang yang sama nih. Jadi tinggal dipoles aja sih sebenarnya begitu. Ya, lalu kemudian kalau berarti ada berapa produk Bu yang sudah sempat dibikin? Berarti by order ya atau ready stock? Sesuai permintaan Permintaan, aja. ya. Misalnya ada pelanggan minta bikinin gamis, baru kita bikin. Kalau enggak bikin apa. Oke. Selain gamis ada lagi? Ada Misalnya kadang apa? jilbab, rok, celana. Oke. Mukena kemarin habis bikin mukena ya. Oh, baik. Cuman udah diambil sama. Udah diambil ya. Berarti by order lah ya kebanyakan lah ya. Oke. Berarti lingkungannya Mbak sampai mana tuh paling jauh konsumen? Masih sekitaran Cilodong. Cilodong ya. Paling jauh masih Cilodong juga? Cilodong. Masih Cilodong juga ya. Cuman Cilodong juga cukup luas ya. Iya. Ada beberapa kelurahan di Cilodong Depok ini. Nah, kalau boleh tahu nih dalam membuat salah satu produk deh yang Ibu rasakan selama usaha ini, apa yang paling sulit tuh, produk bikin apa tuh sampai jadi ya? Apa tuh produk yang paling susah, kemudian gimana caranya supaya ini tidak mengecewakan konsumen gitu, gimana maksudnya? Iya. Kalau yang paling sulit mah pasti ada ya, tantangan setiap bikin baju pasti ada kesulitan. Cuman kita nggak langsung action. Kita sambil mikir dulu solusinya gimana nih biar pas, biar nyaman dipakai. Pokoknya itu deh, kita belajar lagi. Saya mah lihat di YouTube, YouTube. Setiap itu ada masalah saya cari di YouTube. Oke. Ntar sambil dipraktekin, tapi nggak langsung ke kain yang aslinya ya. Kadang belajar dulu, coba pas dulu apa ya. enggak. Percobaan dulu ya. Gitu. Ya bagus banget ya. Atau ilmunya, kemudian coba dulu, trial dulu gitu ya. Karena kan kalau ini kan berarti bikin produk dan termasuk pelayanan buat konsumen juga ya, kepuasan konsumen sangat penting begitu. Nah, kira-kira atau yang paling sulit kalau misalkan bikin garmen, setahu saya kan awalnya mungkin dari mana tuh? Apakah dari pola dulu, bikin pola dulu atau apa? Apa ngukur badan dulu? Ngukur dulu. Ngukur dulu ya. Prosesnya ngukur badan. Habis ngukur badan kita ke pola. Tapi saya kan nggak pakai pola yang kertas itu ya. Saya langsung ke kainnya polanya. Langsung kainnya. Oke. Jadi nggak 2 kali kerja ya. Oh, nggak 2 kali kerja. Langsung ke kain baru dipotong, habis potong baru
proses jahit, obras dan sampai itu jadi ya. tinggal gosok kalau udah Sampai kelar. jadi ya. Terus produknya khusus untuk wanita atau bisa buat Bisa laki-laki umum bisa ya. Jadi sampai anak kecil juga Anak kecil anak bisa. kecil bisa, kemudian remaja, dewasa juga mungkin yang udah cukup dewasa juga ya. sesuai permintaan aja. Pokoknya sesuai permintaan Iya. semua ada di sini bisa dilayani ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Nah terus setelah pantau kan cukup lama nih ya, Bu Sumiati ya. Kira-kira tuh yang ini kan ada pengelolaan ya, misalkan pengelolaan supply stok untuk bahan bakunya kan gitu, kemudian mungkin dari sisi finansialnya gitu kan, cara ngelolaannya supaya bisa terpenuhi semua gimana nih dari permintaan customer tuh gimana caranya? Biasanya ada yang sistem DP dulu ya. DP dulu, oke. Jadi kan kita kalau mau belanja udah ada DP-nya kan, Iya, jadi nggak khawatir gitu. benar. Biasanya DP-nya 0,5%, 50%. 50%. Itu hampir semuanya 50% ya? Iya. 50% ya DP dulu ya. Ya ini berhubungan dengan cash flow juga kan, ya kan? Cash flow. Kalau ada DP 50% artinya dia udah komitmen buat bikin jahitan di sini, kemudian ibu juga udah punya komitmen juga kan untuk misalkan itu kan, tinggal nanti di lunasi. Berarti 2 kali pembayaran ya? Iya, 2 kali. DP di awal, kemudian DP di awal, pas selesai jadi lunasan. lunas. Oke, bagus banget ya. Berarti dari sisi cash flow insya Allah aman ya? Aman ya? aman. Ya kan, aman, baik. Selain itu apa Bu, finansial yang kira-kira masih agak sulit nih, mungkin bisa sharing ke kita, kemudian bagaimana Bu mengatasinya? Nah. Terkadang sih pernah ya ada customer juga jahit udah selesai pun nggak diambil-ambil gitu. Berapa lama tuh? Kadang ada yang sebulan gitu ya, temponya kadang lebih dari itu. Terus? Mungkin lupa atau gimana orang tahu ya. Jadi ya kita nungguin gajinya dari situ. Iya, dari pembayar pelunasan itu ya. Tapi akhirnya diambil tuh, Akhirnya diambil. Semuanya sekarang diambil ya? Nggak ada yang ditinggal sini semua kan? Enggak, alhamdulillah diambil semua. Ya. Oke. Berarti itu mungkin butuh reminder ya. Bu, udah ini kapan mau diambil ya? Ada juga yang ngutang ya. Oh, misalin ntar ya gitu, tapi barangnya udah diambil duluan. Oh, begitu. Jadi kita nggak pasti gitu. Kadang ya udahlah saya ikhlasin kalau gitu misalin ya? nggak banyak mah ya. Baik. Itu tantangan lah ya. Iya, pasti kalau ada. orderan ya. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu banyak yang begitu ya. Agak Iya. cepat juga kan kalau kebanyakan yang begitu kan. Nah, itu udah prosesnya udah hampir semuanya produknya sama ya. Kalau misalkan mau bikin baru ya dari nol ya. Dan semua dari mengukur dulu ya, kemudian bikin pola, kemudian jahit, obras, kemudian sampai selesai gitu. Nah, terus dari sisi mengenalkan ya, ini kan jasa untuk jahit ya. Nah, kalau di luar tuh nama kerennya butik lah ya, gitu kan, butik. Nah, gimana tuh cara Bu Sumiati mengenalkan bahwa saya bisa ngejahit, saya bisa kalau ada yang mau jahit atau mau permak juga bisa kan ya? Bisa ya, permak baju, celana, segala macam berhubungan dengan jahitan, insya Allah bisa. Iya. Gimana tuh cara mengenalkan ke awal-awalnya dulu kan mungkin bingung ya dulu gimana cara mengenalin kan? Pas baru banget gimana? Iya. Ya pertama-tama ya kalau pas kita lagi kumpul misalnya di sekolahan kita sharing ya, ngasih tahu aja kalau saya di rumah buka jahitan, saya bisa jahit gitu. Sekolah anak ya berarti ya? Iya, sekolah anak-anak. Terus kalau di grup pengajian kita juga gitu. Sekarang udah buka jahitan gitu. Dari mulut ke mulut alhamdulillah sekarang udah ada aja lah. Udah aja ya. Betul ya. Berarti via pertemanan lah ya, pertemanan lingkungan gitu ya. Ikut komunitas UMKM nggak Bu? Ikut ya, sekarang ikut. Dari kapan ikut Bu? 2021 ya. Berarti sudah. Kok 2021? Sekarang 2022. Berarti setahunan lah ya. 6 bulan. Oh, kan soalnya kalau WUB itu 6 bulan aja sih. Ikut WUB juga ya? WUB 6 bulan. Didampingi juga ya dari pemerintah Depok. Ya. Itu strategi dari ini ya. Kalau nggak salah punya akun medsos juga ya? Iya. Apa tuh akunnya, di mana dia? Jahit 354 ya. Itu di mana? Di IG. Selain di IG ada lagi? Facebook. Oh, betul Facebook ya. Sumiati aja ya. TikTok main TikTok nggak? Enggak main TikTok. Oke.
Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp. Instagram, WhatsApp ya, WhatsApp. WhatsApp juga cukup efektif tuh untuk Iya. mengenalkan. Sekarang ada kartu nama, jadi setiap ada pelanggan yang jahit, saya kasih kartu nama, nanti buat tetangganya. Keren ya. Ya, oke. Itu strategi yang masalah ya, Iya, untuk ininya ya, pemasaran. untuk produknya ya. Kemudian pernah nggak bikin misalkan testimoni dari customer misalkan setelah pakai ini gimana kan gitu kan? Ada testimoni, apakah dia testimoni via WhatsApp? Tapi cuman WhatsApp aja. WhatsApp aja. Tapi ada testimoni Ada. ya. Baik. Oke. Lalu kemudian nah kemarin kan COVID nih 2020 baru selesai, Iya. alhamdulillah ya. Nah itu gimana tuh? Kalau yang sebelumnya kan mungkin lancar-lancar aja nih ya. Tapi kalau yang kemarin gimana Iya, tuh kalau yang kondisinya? pas awal-awal COVID itu saya Iya. juga bingung ya, kerja di luar nggak boleh. Iya Terus benar. suami juga otomatis kerjanya di rumah kan, diberhentiin juga. Oh begitu. Mm-mm. Oke. Ya kita putar otak. Hmm. Karena COVID kan membutuhkan masker. Ah, Ya saya oh, bikin masker. mantap. Alhamdulillah ada pesanan. Alhamdulillah ya. Iya, Jadi tetap bisa dipakai mesinnya ya. bisa. Mesin ini dari kapan Bu? Mesin jahitnya Bu? Mesin udah lama sih ya. Udah lama ya. Ya selama saya Tapi pas COVID jahit, udah ada ya? awal Pas jahit COVID udah ada ya? Udah. Pas COVID udah ada ya. 8 tahun itu udah ada mesin. Oh, oke. Berarti Begitu mesin ini keluar, terus nih yang dipakai. waktu itu pernah ganti. Pernah ganti. Mesin kecil dulu. Oke. Waktu baru-baru Nah, mulai. ini pakai listrik lebih enak ya? Iya. Pakai Kalau listrik ini ya? kan yang mesin Garmin, Mesin Garmin. Oh, oke. Mm-mm. Yang biasa buat Garmin ya. Iya. Oke. Ya itu terus bisa melewatinya gimana? Itu ada pesanan atau gimana Iya. pas COVID? Waktu awal-awal juga kita asal aja ya bikin masker Hmm. dari sisa-sisa kain aja kita Oh, bikin, iya, asal iya. bikin. Itu by order dulu, by order atau Enggak, ready stock? ready stock. Ready stock. Oh, ready stock. Oke. Terus pas itu bingung pemasarannya gimana ini. Hmm. Terus saya itu aja ya lewat WhatsApp, Hmm. lewat Facebook. Iya. Alhamdulillah ada yang Ada pesan yang besar. dalam jumlah banyak. Oke. Buat perusahaan Perusahaan, kan ya. membutuhkan Betul. masker. Iya. Ya, Berapa tuh dulu alhamdulillah. pernah? Sebanyak apa? Paling banyak berapa tuh Berapa orderan? ya? Kurang lebih ya 500 sampai Oh, 1000. 500 sampai 1000 ya. Heeh. Oke, itu kan udah cukup lama tuh ya, 2020, 2021 itu kan lagi lagi tinggi-tingginya ya. Itu berarti fokus di itu ya. Masker. Masker ya. Iya, masker. Dari bahan-bahan itu ya. Mm-mm. Itu Tapi sendiri kalau permintaan misalnya ada order yang banyak bukan bahan sisa ya, Iya, kita iya. memang sengaja beli Beli. meteran. beli meteran. Iya. Oke, khusus buat Mm-mm. biar bahannya bagus ya. Pesanan, mm-mm. Oke. Tapi kalau buat isi waktu luang belum ada buat ready stock, Iya, pakai manfaatin yang bahan yang ada. bahan-bahan gitu. ada ya. Mm-mm. Baik. Nah, itu ketika COVID kemarin ya, Iya. teman-teman, dan alhamdulillah nih Bu Sumiati kreatif ya. Jadi gimana caranya nih mesin masih bisa dipakai kan gitu kan, sayang. Kemudian bikin masker, dan masker memang sangat dibutuhkan waktu itu dan Iya. permintaan sangat banyak ya. Betul. Keren banget. Nah, sekarang berarti agak turun ya masker ya? Iya. Atau masih produksi? Sekarang udah nggak Udah produksi. Baik. Udah. Jadi fokus udah di stop. pakaian ya. Iya. Baik. Kemudian dari produk-produk ini, kalau untuk anak-anak apa kebanyakan? Kebanyakan anak-anak gamis sih. Gamis ya. Apalagi mau lebaran. Oh benar, Iya. lebaran ya, mau lebaran puasa ya. Jadi mungkin nanti lebih banyak lagi nih. Tinggal di marketing aja mungkin, Iya. digicarin lagi ya. Nah terus kemudian kendala yang paling ibu rasakan apa nih, yang dirasakan, dan mungkin nanti ya, mungkin bisa jadi penghambat tuh kira-kira yang ibu pikirkan apa tuh? Oh, kendalanya mah kita pemasarannya ya, karena Pemasaran. kita itu ya sosmed tuh agak gaptek ya, jadi Oke. agak kurang gitu. Oh gitu ya. Oke. Terus sama lokasinya ya kan, posisinya kita kan di dalam dalam, ya, di dalam. enggak di luar. Luar ya. Oke. Ya mungkin suatu saat pengen buka usahanya di depan, Di depan ya. jalanan raya Jalan gitu. ya. Heeh, Pinggir biar jalan ya, udah kelihatan ya. biar lebih kelihatan. Oh, baik. Tapi sejauh ini kalau ada orang yang pengen datang, mereka datang langsung atau gimana? Ada delivery. Sistem delivery. Ambil atau Ambil, saya ambil. ke langsung ke lokasi, customer, kemudian dibawa ke sini, kemudian Iya. di diantar lagi kalau udah diantar jadi langsung. pun. Antar jemput ya. Antar jemput. Ambil Khusus antar. Cilodong Khusus sih. Cilodong. Heeh. Kalau kejauhan agak costly juga ya, Iya. ongkosnya ya.
selagi masih kepegang mah delivery insya Allah bisa. Tapi kalau udah banyak orderan ya mungkin gak bisa ya delivery, kan buang-buang waktu. Iya benar. Harusnya jahit udah kelar Iya, jadi ini masih oh, di jalan ya. iya. Oke. Lalu kemudian ke depannya gimana Bu? Rencana nih ke depannya? Rencana kedepannya mah pengen itu ya, pengen lebih maju lagi. Baik. Pengen banyak pelanggannya, pengen apa ya, Iya. pengen lebih sukses lah dari ini. Oke. Karena kan kalau sekarang ini kan masih 1-2 belum Iya. banyak ya, Baik. masih kepegang. Nanti ya pengen punya karyawan. Kalau ya. namanya mimpi Keren. boleh kan ya, Boleh banget. punya karyawan, punya konveksi sendiri. Iya. Syukur-syukur butik ya. Butik ya. Ya nanti lah pelan-pelan lah ya. Iya, Nanti bertahap. mudah-mudahan ada jalannya ke sana kan. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih awal mula modalnya berapa nih untuk Modalnya ya kurang lebih 10 juta. 10 juta ya. Modal awal ya. Sampai sekarang punya ini adalah pengembangan dari 10 juta itu ya. Iya. Mesin, kemudian alat-alat yang lain ya. 10 juta. Baik. Kemudian kira-kira apa nih Bu yang mungkin kita bisa diskusi nih dari sesi ini yang mungkin mau ditanyakan tentang usaha Ibu. Iya. Mungkin bisa saling diskusi nih kita. Gimana Bu? Ya saya mah pengennya dibantu pemasarannya. Baik. Sama itu ya mungkin kalau ada permodalan. Permodalan. Kan memang modal kan utama ya. Kalau ada modal kan kita pasti bisa berjalan terus. Oke. Itu aja dulu ya Bu ya. Ya. Kalau kita lihat nih teman-teman ya, konsistensi Bu Sumiati setelah 8 tahun ini tetap masih berdiri itu udah bagus ya. Karena memang kalau usaha itu kan awalnya dia berdiri gitu ya, kemudian berjalan. Nah itu biasanya 1, 2, 3 tahun itu masih agak labil karena belum menemukan pola marketingnya gimana, pola customernya gimana gitu, kemudian gimana cara untuk mengenalkan produk-produk kita gitu. Tapi kalau sudah lewat 3 tahun biasanya sudah tahu polanya ya. Paling nggak produk kita tuh sudah cukup kenal lah, yang paling banyak diminati oleh customer itu apa. Jadi yang pertama itu memang kalau untuk pemasaran kita mesti cek kira-kira yang paling banyak ya pelanggan itu bikin tuh apa ya, yang paling banyak disukai. Kalau ini kan berarti jasanya. Kalau gamis buat anak-anak atau gamis buat dewasa gitu kan. Nah, itu sedikit banyak setelah ini mungkin butuh database tuh ya, di list gitu ya. Kan itu bisa jadi pertimbangan kita nih kalau misalkan nanti suatu saat nggak by order doang, kan bukan PO ya, tapi ready stock. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan. Misalkan yang kedua adalah dari sisi karena fashion, maka pasti ada trennya, ya kan? Karena fashion ngikutin tren. Jadi mungkin nanti kalau misalkan tren itu kan biasanya bisa ada ketika dalam momen-momen tertentu nih, ya kan, mau puasa kan ada trennya tuh. Kalau model baju koko nih, kalau saya model Shanghai ya, kalau saya kan udah agak jadul nih, ya kan. Nah Shanghai yang sekarang tuh kerahnya seperti apa sih, gitu. Nah, mungkin itu kalau fashion itu bisa dibikin sampelnya dulu, ya kan, bikin sampelnya dulu. Karena biasanya kalau produk-produk PO itu dia mesti ngendorse sampelnya dulu. Nanti bisa ngecontoh sampel yang ada misalkan di Facebook, di medsos ya, di marketplace bisa dilihat tuh model-modelnya, gitu kan. Atau mungkin nggak usah bikin sampel dulu, ya mungkin dengan gambar yang sama dan kita bisa bikin itu, bisa jadi tuh sebagai bahan untuk marketing kan. Dari produk fashion, karena fashion ini selalu berubah kan gitu. Jadi setiap tahun pasti berubah, nggak itu mulu gitu, ya kan, karena ganti model ya. Kalau orang suka ngikutin artis ya biasanya ngikutin model artis baju-bajunya kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga berdasarkan momen ya, saya sering sampaikan bahwa momen marketing dalam momen itu, berdasarkan momen itu penting. Misalkan dalam setahun ini ada momen apa aja sih, nah itu bisa didorong untuk misalkan diskon harga misalkan. Nah kalau misalkan sudah ada
Kisaran harganya berapa Bu untuk ini kalau tahu untuk bikin bikin dari nol gamis. sampai tadi itu berapa tuh? Tapi kain dari customer Iya, ya. kalau kain dari Kain customer dari berapa? customer kalau gamis dewasa kisaran 80 sampai di atas 100 ya, tergantung model sih. Baik. Kalau modelnya simpel-simpel ya 80 masih masuk lah, oke. Iya. Cuman nanti kalau minta pakai renda atau pakai karet, Iya, pakai iya. kantong, Itu ada tambahan kos ya. Iya. otomatis semakin susah semakin mahal. Iya, benar. Kalau harga segitu marketnya mungkin segitu ya sekarang ya, nggak terlalu mahal juga ya, itu masuk kantong juga ya untuk bikin baju yang sesuai dengan badan kita kan, sesuai dengan request kita kan lebih enak tuh. Kalau di luar kan kadang-kadang bajunya pas tapi warnanya kurang ini gitu kan, kadang-kadang dengan request dari customer itu dengan harga segitu kayaknya masuk kantong lah ya. Kalau misalkan nggak terlalu mahal ya, masih terjangkau gitu ya. Nah itu untuk pemasaran. Kemudian tadi ada digital marketing ya. Kalau Facebook bagus tuh ya, tapi mungkin pertemanannya perlu ditambah lagi ya kan. Kemudian Instagram juga sama. Kalau misalkan mau nambah follow orang juga bisa ya, kira-kira mungkin bisa lihat dulu nih orang sukanya bajunya gimana gitu kan, apakah dia fashionable atau apa gitu kan, mungkin bisa jadi follower dulu. Atau mungkin ya marketing ya, sekarang kan model-model langsung ya, ya kan. Nah di TikTok bisa kan sebenarnya kan langsung kan video live maksud saya gitu, live, jadi live marketing live. Itu di Facebook juga bisa kan sebenarnya, di Facebook, Instagram juga bisa pakai Reels kan, atau di TikTok. Jadi yang simpel aja gitu. Nanti bisa dilihat tuh apa misalkan, nah itu mesti memang direncanakan, jadi nggak ujuk-ujuk ya. Misalkan seminggu sekali itu memang mesti konsisten kalau kayak gitu. Karena biasanya konsistensi dalam digital marketing itu penting, nggak cuma sekali 2 kali gitu kan. Jadi mesti konsisten, misalkan seminggu sekali, kemudian atau misalkan 2 minggu sekali gitu ya. Nah kemudian dilihat siapa yang, kemudian di WhatsApp status juga, karena beberapa teman saya kan juga begitu ya, WhatsApp status sama misalkan seminggu sekali gitu. Jadi memang mesti supaya orang kenal itu orang mesti ngeliat kan, gitu kan, mesti setiap hari. Perlu setiap hari gitu kan, setiap hari. Kemudian ada testimoni juga kan, makanya testimoni itu nggak mesti yang by chat ya, tapi bisa by video, misalkan video langsung atau foto. Misalkan udah penyerahan nih, penyerahan itu foto aja gitu, penyerahan produk yang udah jadi gitu kan, produk gamis ibu siapa ya kan, di foto. Itu bisa buat dokumentasi, bisa buat endorse mengenalkan juga. Jadi foto-foto dokumentasi penting Bu. Jadi untuk bisa, kalau bikin video itu gampang, banyak aplikasi sebenarnya, saya kasih tahu ya, bikin aplikasi yang gampang dari foto. Nah itu bisa dibikin YouTube juga gitu kan, itu bisa buat mengenalkan produk. Kemudian itu dari sisi pemasaran. Kalau dari sisi produknya ada masalah nggak? Bukan masalah, ada tantangan nggak untuk bikin produk? Kalau bikin produk ya tantangannya sih, saya kendalanya di modal sih. Modal ya. Kalau kita spek ya, maksudnya kita asal bikin gitu belum berani, soalnya modalnya kan kan maunya langsung bikin langsung ada yang beli gitu. Kalau di stok ya. Berarti sekarang masih yang PO dulu ya. PO dulu. Oke. Kemudian dari sisi mungkin bisa sharing dari sisi pendapatan sendiri, itu bagaimana proporsinya ya? Apakah sudah di manage, misalkan buat bahan baku berapa, kemudian nanti buat mungkin kebutuhan rumah tangga berapa persen gitu kan, kemudian ada yang disimpan buat cadangan, udah sempat dibikin seperti itu atau belum Bu Sumiati? Waktu itu sempat ya? Ada pembukuan ya, bukan sederhana cuman ya. tulisan biasa aja gitu, hari ini dapat sekian terus buat bahannya berapa gitu. Udah pernah detail perhitungannya ya, bahan baku sekian, keuntungan sekian. Jadi kita tahu itu untung berapa gitu per harinya. Cuman ya karena kondisinya seperti ini ya, kepake lagi uangnya. Ya memang seperti itu kondisinya kalau UMKM ya. Jadi paling enggak itu sudah dilakukan sih, dilakukan, artinya kita punya perhatian di situ. Nanti kalau misalkan kita nggak tahu, mungkin nanti kan besar kan, nah kalau itu udah biasa, kita bisa udah nggak gugup lagi ya untuk kelola itu. Nah yang kalau finansial, berhubungan finansial itu memang
tidak ada eh, berapa persen ya yang baku ya untuk misalkan buat bahan baku, buat kebutuhan gitu kan, atau buat cadangan. Nah, kalau standar itu biasa 10% ya minimal. Palingnya itu dijadikan atau diberikan aset yang gampang secara ekonomis gampang dicairkan ya. Nah, misalkan ada tabungan sedikit, ini kemudian diberikan aja dulu misalkan sebagai pengaman aset logam mulia kah, emas kah, gitu kan. Nah, kadang-kadang itu jadi solusi juga, ya kan. Misalkan buat kebutuhan rumah tangga 60% oke lah, 60% ya kan, karena memang kebutuhan itu besar ya, harus wajib kan gitu. Tapi kalau ada yang 5%, 2% ya udah mungkin pakai celengan dulu kan, bisa juga tuh yang sederhana aja bikin celengan. Kalau udah kumpul sebulan udah nanti beli mungkin perhiasan kan, kemudian atau logam mulia kalau cukup gitu. Dilihat kondisi seperti apa. Nah itu dikumpulin ya. Karena beberapa UMKM gitu. Jadi memang modal penting, kita misalkan dapat bantuan dari mana kan ya, bagus enak ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau kita ada bikin sumber daya sendiri itu lebih bagus sebenarnya, lebih bagus sebenarnya ya. Tapi memang lihat kondisinya, jadi memang nggak perlu dipaksa. Tapi kalau ada 5% misalkan minimal, lu bisa lu baguskan itu sebagai pengaman aset ya. Kita nggak tahu misalkan nanti ada kejadian amit-amit ya, ada wabah lagi segala macam, karena jangan perusahaan kecil, usaha besar aja bisa kolaps kan, karena wabah kemarin. Jadi dana cadangan jadi ini ada cadangan, mesti ada cadangan gitu. Beli cincin lah misalkan gitu kan buat ini pengaman, atau beli yang lain yang secara cepat kalau kita butuh bisa langsung dicairkan. Kalau dipegang uang biasanya habis. Iya, benar pasti habis gitu, karena ada aja kebutuhannya gitu. Jadi kalau produk aman Bu ya, aman ya. Tinggal mungkin sekarang udah masuk WUB kan, terus baru mungkin bisa lebih banyak tes lagi tuh dengan coachnya kan, untuk nanya gitu kan. Kalau ada kesempatan pembiayaan ya kan, sekarang tuh banyak pembiayaan, misalkan pembiayaan di koperasi syariah gitu kan, di yang mikro juga ada tuh. Nah kalau memang memungkinkan bisa melakukan itu, apalagi kalau misalkan hibah ya, kalau misalkan Pemkot nanti ada hibah nih buat ngebantu, kayak maka ada UMKM ada tuh bantuan yang dapat UMKM dapat kan, yang mungkin bisa dilanjutkan oleh pemerintah, kita doain aja bisa lanjut. Jadi bisa mengembangkan usaha dari Sumiati khususnya. Nah terus kalau pembayaran sendiri gimana, cash atau cash dengan cash ya, cash ya. Ada sih 1-2 lewat transfer, tapi transfer juga bisa ya. Bisa. Oke. Pakai QRIS nggak? Pakai OVO nggak ada ya, belum ya? Ada sih, ada aplikasi. OVO. Minimal OVO lo, OVO itu enak tuh. Dia adminnya lebih kecil kalau antar bank ya. Kan bisa jadi bank itu cukup besar ya, 6 ribuan tuh admin fee-nya kan. Kalau via OVO paling 1.500 sampai 2.000. Jadi lebih ringan. Jadi kalau dia dari bank ya, dari bank apa nih, bank X ke OVO-nya Bu Sumiati itu paling 2.500 untuk adminnya. Kalau antar bank itu bisa 6.500 ya, admin fee-nya. Ya, mungkin bisa dicoba. Atau misalkan QRIS, tahu QRIS? Nah, mungkin juga bisa dipasang di sini nih. Jadi bisa via scan aja gitu kan, nggak usah pakai bawa cash kan. Kalau misalkan dia pesanannya banyak, 100 ini misalkan nanti kan jutaan gitu kan, bawa-bawa itu kan agak kurang aman takutnya kan gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman, dari tadi sudah sharing banyak dari Bu Sumiati ya. Nah sekarang begini, mungkin bisa sharing juga nih, karena ini usaha jasa ya, bikin bikin produk ya, biasanya tuh namanya customer dia punya ekspektasi kan, punya harapan. Kira-kira pernah ada komplain gak nih dari customer? Pasti ada. Pasti ada. Boleh cerita nih kalau boleh. Iya. Pernah dapat komplainan nih, misalin kan motong bawah, kan kepanjangan bajunya. Bikin apa tuh? Bikin gamis? Enggak, itu apa namanya? Iya gamis, cuman dia permak. Oh permak. Yang permak. Iya. Dia minta misalin dipotong 10 cm. Kata saya diukur dulu. Kata dia udah 10 cm aja gitu customernya. Ya udah saya ikutin lah. 10 cm itu udah jadi. Berarti kan kita motongnya kurang dari 10 cm kan, 8. 2 cm buat lipetan. Jadi pas 10 cm. Tapi dicobain lagi.
panjangan. Masih kepanjangan. Ya, terus komplain kan. Oh, oke. Lah, padahal kan dia yang minta gitu. Terus Ya udah akhirnya kita akhirnya ya udah ulangin lagi, potong ulang. lagi. Free kalau Free di ya, sini, ya, oke. free. Keren banget ya. Jadi Ya, kalau ada komplain insya Allah free ya, Free. asal yang penting konsumen puas lah ya. ya. Gitu ya. Tapi jangan sering-sering ya. Gitu. Baik. Itu salah satu namanya complaint handling ya. Iya. Complaint handling. Kalau perusahaan usaha kuliner itu biasanya kalau dia komplain dikasih free juga sama ya, diganti produk sama kasih free. Gitu. Itu supaya konsumen bisa tetap sama kita gitu kan. Iya. Gitu. Tapi itu nggak sering-sering kan Bu ya? Komplain Enggak, ya. paling Baik. 1-2. 1-2 ya. Baik, biasa Udah kalau lama juga itu. lama juga ya. Jadi komplain itu nggak bisa di-nolin ya. Apalagi kalau jasa ya. Kalau kepanjangan masih mending ya. Kalau Iya. kependekan tuh Pendekan. kita ganti rugi. Oh, gitu. Pernah Pernah juga. juga. Iya. Oh. Nenek-nenek. Ada ya. Bikin apa dia? Gamis Gamis. sama. Jadi Iya. gantung ya. Iya. Masalahnya diukurnya nggak mau dia Oh. kan katanya panas pakai baju double Oh, gitu. begitu. Terus langsung udah potong sekian. Iya. Kan nggak sesuai. Iya. Sebenarnya bukan salah penjahit Betul, ya. betul, Dia betul. yang minta Iya. sekian, kita nekat mau diukur dia nggak mau. Iya. Ya akhirnya begitu. Gantung terus Terus nggak dia- bisa dipakai ini Iya. jadinya ini gamis atau tunik juga bukan gamis bukan. Berarti gamis jadi ya. Mm-mm. Udah jadi ya. Mm-mm. Tinggal mau pakai cuma tinggal dipotong. Ya udah kata saya, ya udah saya gantiin aja. Itu ganti harga gamis itu. Gamisnya, iya gamisnya Oh. jadi buat saya ngasih uang ke Oh, oke. customernya. Oke. Karena Jadi udah gitu ya. nenek-nenek udah sepuh kasihan. Sepuh ya. Ya, paling enggak cukup adil lah. Iya. Jadi gamisnya buat Bu Sumiati, tapi diganti bayarin gitu ya. Iya, Enggak cuma ngebayarin duitnya aja, kemudian gamisnya enggak buat kita kan? iya. Ya, baik. Keren banget ya, teman-teman ya. Baik, jadi seperti itu ya diskusi kita hari ini, sharing diskusi. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi bingung, lagi berpikir kira-kira usaha apa yang mau dilakukan ya, mungkin ini bisa jadi inspirasi. Jadi lakukan yang paling dekat dulu dan yang kita bisa. Biasanya pengalaman penting buat mulai usaha ya. Betul. Dan kesukaan kita kepada sesuatu itu biasanya bisa jadi jalan rezeki, benar ya Bu Sumiati ya. Betul. Baik, saya kira itu saja sesi kita hari ini. Terima kasih Bu Sumiati atas waktunya. Kita nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Sumiati. Baik teman-teman, jangan lupa ikuti terus di channel ini. Di setiap bulan kita akan ada terus ya selama tahun 2023. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati. Usaha saya Jasan Jahit, Omah Jahit Kide. Bagi teman-teman yang mau jahit atau bikin-bikin baju, permak-permak, silahkan datang ke Omah Jahit Kide. Lokasinya di Kampung Bulak, RT 2, RW 2, Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Khusus Cilodong bisa delivery. Harganya terjangkau. Bikin gamis kisaran 80 ribuan lah. Itu untuk model yang simple, bisa lebih. Kalau misalin modelnya lebih susah, ongkosnya lebih lagi. Udah, itu aja. Assalamualaikum. Ya teman-teman sobat-sobat UMKM, tadi kita sudah mengikuti ya sharing usaha dari Ibu Sumiati ya, yang sudah melakukan usaha selama 8 tahun di bidang garment atau fashion ya, untuk bikin baju dan memperbaiki pakaian dari para customer. Kita bisa lihat kesungguhan beliau dalam melakukan usaha selama 8 tahun, dan beliau memulainya dari satu hal yang penting adalah mulai dari sesuatu yang memang dia sudah punya pengalaman di sana. Jadi pengalaman penting sebagai pertimbangan kita untuk memulai sebuah usaha. Yang kedua adalah punya kecenderungan untuk menyukai pekerjaan tersebut, menyukai usaha tersebut. Ini poin kedua yang penting juga buat mereka-mereka yang mungkin baru mau mulai usaha ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berusaha untuk tidak berhenti untuk belajar ya, belajar untuk sesuatu yang kira-kira memang belum pakar nih gitu. Nah,
belajar adalah salah satu solusi yang sangat penting supaya bisa memoles kemampuan kita sehingga bisa menjadi lebih tajam dan bisa meluaskan ya usaha kita dan juga kepuasan dari customer khususnya. Baik, itu dari saya pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya, sesi podcast sharing usaha dari pelaku UMKM di tahun 2023. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.